Kami bersyukur Bapa. Kami punya Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Makasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami Bapa. Semua bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tapi semua karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kekuatanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan segala syukur. Bukan karena kebaikanku, benar Tuhan. Bukan karena kebaikan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Bapa. Kami mau mengakuinya itu Tuhan. Bahwa kami tak bisa tanpa Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk Mari Bapa, nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kami
Kami perlu tuntunan, kami perlu firman. Kami perlu tangan-Mu membentuk kehidupan kami. Karena tanpa Engkau kami tersesat, kami terhilang. Pagi ini jamah hati dan pikiran kami, Roh Kudus, sehingga firman yang ditabur itu tertabur di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, silakan duduk. Ya, tanpa terasa kita hampir berada di pertengahan tahun 2023 ya. Kita sudah di bulan Mei. Rasanya berlalu begitu cepat. Haleluya. Tapi bisa melihat saudara dalam keadaan yang baik adalah sebuah anugerah. Nah, ada prediksi-prediksi, ada orang-orang yang mencoba untuk mengira-ngira atau bahkan kalau bisa mengetahui apa yang akan terjadi di tahun depan, di tahun 2024. Karena ada banyak perkara-perkara besar tahun depan itu yang akan digelar di negeri kita. Salah satunya pemilihan presiden, juga pemilihan pilkada-pilkada yang lain. Tentunya dibarengi dengan keputusan-keputusan yang sifatnya nasional, yang akan mempengaruhi kehidupan kita, ya, warga di Indonesia ini. Nah, saya pikir itu normal. Karena memang manusia itu mempunyai keinginan besar untuk mengetahui masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Salah satu alasannya adalah dengan mengetahui masa depan, mereka bisa melakukan antisipasi untuk segala hal yang mungkin terjadi di masa depan itu. Nah, masalahnya ada orang yang mencoba mencari tahu dengan cara yang benar, tapi tidak sedikit pula yang mencari tahu dengan cara yang salah. Ya. Sampai pada titik kita mencari tahu dengan cara-cara yang tidak melanggar firman itu masih oke. Ya, memperkirakan ekonomi di tahun 2024 itu seperti apa dengan memperhitungkan parameter-parameter ekonomi yang sedang ada di saat ini itu masih nggak masalah, saudara. Tetapi ketika kita mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan cara-cara yang melanggar firman, nah itu jadi masalah. Amin. Ketika saya masih di Jakarta, saya ini punya seorang rekan hamba Tuhan. Dan rekan ini punya masa lalu yang sangat unik, saudara. Coba tolong tampilkan fotonya. Barangkali ada yang pernah lihat foto orang ini gitu ya. Silakan. Ya pas, walaupun agak kabur ya. Ada yang pernah tahu? Oh, Pak, itu opah saya, Pak. Haleluya. Saya percaya bukan ya. Saudara, dia adalah hamba Tuhan ketika saya mengenal beliau. Tapi yang unik adalah orang ini punya masa lalu sebagai ahli Feng Shui terbaik katanya di seluruh Jakarta. Paling top, paling mahal, paling jitu. Bukan hanya terbaik di bidang Feng Shui, orang ini juga peramal yang paling laris di Jakarta. Ya, dia menghidupi profesi lamanya sekitar tahun 1980-an. Dan saudara tahu 1980 itu kalau ada orang mau konsultasi sama orang ini, ya namanya Chong Kim Long. Ada bukunya di toko buku rohani kalau saudara mau cari ada itu. Dia menulis bagaimana kehidupan masa lalunya. Namun hari ini dia sudah jadi seorang penginjil. Nah, kalau ada orang mau ketemu dan konsultasi sama dia, pada masa itu harus daftar 4 bulan sebelumnya. Antri, saudara. 4 bulan. Ya, itu lama banget ya. Haleluya, betapa banyaknya setiap orang yang datang ke tempat dia untuk konsultasi. Dan harga konsultasinya itu per 30 menit adalah 150.000. Tahun 80 loh, saudara. Tahun 80 itu $1 masih 1.000 rupiah.
Hari ini $1.15.000. Jadi saudara bisa hitung-hitung. Kalau dikurskan ke hari ini kira-kira berapa? Itu di atas 2 juta sekali ketemu. Dan itu mahal saudara. Apalagi kalau dia bicara tentang, diminta konsultasi tentang Feng Shui, itu hitungannya per meter persegi. Jadi makin luas ya. 1.000 meter, 10.000 makin mahal itu jatuhnya. Dan nanti kalau saudara mau lihat lebih jelas, mending beli bukunya aja. Bukunya nggak terlalu tebal kok. Tapi di situ dia membuka. Kenapa dia bisa menjadi seorang peramal paling laris? Pejabat-pejabat tinggi negara datang loh saudara. Pejabat tinggi, bahkan rumornya RI 1 pada masa itu juga ke situ. Dan ada yang luar biasa, dia bilang begini, kalau dalam 100 hari, solusi yang saya berikan tidak memberi dampak, ada garansi. Oh luar biasa, ada garansi. Kayak beli motor aja, ada jaminan gitu ya. Dalam 100 hari. Nah, apa yang membuat dia itu bisa begitu laris? Dia membuka sebuah rahasia, dia bilang begini, bagaimana orang tidak terpesona dengan saya Pak? Kalau saya ketemu orang itu, hanya dalam hitungan 1-2 menit, saya sudah tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Hanya dalam hitungan 1-2 menit. Walaupun itu hanya perjumpaan pertama, bayangkan, perjumpaan pertama. Saya bisa tahu dia punya anak berapa, dia punya cucu berapa, dia punya sakit apa, padahal bukan dokter loh. Dia punya masalah apa, saya tahu semua. Dan ketika orang mendapat informasi yang seperti itu, ya tentu terpesona lah. Ini hebat nih orang, sakti banget gitu ya. Jadi dia bilang begini, saya bisa mengetahui masa lalu seseorang. Tapi orang-orang tertentu. Oleh karenanya kalau dia mau terima pasien itu dia lihat dulu, yang dilihat itu kalau bisa lihat foto orangnya, lihat tanggal lahir, bulannya, jadi ada hal-hal yang harus dia lihat dulu. Kalau kira-kira dia nggak bisa ngerjain orang ini, dia akan tolak. Sudah ngerti ya? Jadi yang diterima hanya orang-orang yang dia bisa garap dan berhasil. Makanya dia berani kasih jaminan. Dia bilang, saya tanya begini, kalau masa depan kamu bisa tahu nggak? Dan dia dengan jujur menjawab, saya nggak tahu. Terus bagaimana kamu bisa tahu masa lalu? Nah dia bongkar sebuah rahasia ya. Saya sampaikan di sini supaya saudara nggak dibodohi ya, gitu. Supaya saudara ngerti ini mantan peramal terlaris di Jakarta. Ya, dia bilang begini, yang membuat saya tahu masa lalu orang itu karena roh orang itu, perhatikan, roh orang itu memberitahukan kepada roh yang saya sembah, dan roh yang saya sembah memberitahukan kepada saya. Sudah ngerti? Dan hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang rohnya tidak bisa tunduk kepada roh yang saya sembah. Bukan orang Kristen tuh. Perhatikan. Karena ada banyak orang Kristen jadi pasien dia. Bedakan antara orang Kristen dan orang yang hidup di dalam Tuhan. Ini beda. Sudah mengerti ya? Ada banyak orang Kristen tidak hidup dalam Tuhan. Betul nggak? Ya, tapi ada orang Kristen yang hidup dalam Tuhan. Dia bilang, kalau orang itu hidup dalam Tuhan, saya nggak tahu apa-apa. Haleluya. Jadi ini saya bangga juga nih. Jadi orang percaya, jadi pengikut Kristus. Artinya apa? Kita orang yang hidup dalam Tuhan, nggak bisa diterawang saudaraku. Iblis nggak bisa menerawang masa lalu kita. Jadi dia bisa tahu karena itu. Tapi satu hal yang menarik, dia bilang apa? Saya tidak bisa tahu masa depan. Jadi kalau saya memberi solusi, bagaimana agar seseorang di masa depannya itu memperoleh sesuatu yang baik, itu cuma arahan dari roh yang saya sembah, saya sampaikan ke sana. Tapi dia bilang, saya jamin orang itu dalam 100 tahun mengalami 100 hari, mengalami perubahan yang positif. Tapi yang pasti 5 tahun kemudian dia akan mengalami masalah yang jauh lebih berat. Sudah tahu ya, ada harga yang harus dibayar. Enggak dengan Tuhan, saudaraku. Ya, nah, perhatikan. Hanya ada satu pribadi
yang bisa mengetahui masa depan Anda dan saya, yaitu Yesus sendiri. Tidak ada satupun manusia atau satupun makhluk lain yang bisa menyingkapkan masa depan kecuali Tuhan kita. Karena memang Dia Allah atas masa depan. Jadi Dia Allah atas masa lalu, Dia Allah di masa kini, tapi Dia juga Allah atas masa depan. Bahkan masa depan dunia ini, bumi ini sudah ditentukan oleh Dia. Sudah mengerti ya? Kalau sudah mau tahu apa akhir bumi ini, gampang. Tinggal baca kitab Wahyu aja. Di situ dijelaskan bumi ini akan berakhir seperti apa. Dia Allah atas masa depan. Nah, beberapa waktu terakhir ini saya merenungkan sebuah kehidupan dari seorang murid Tuhan yang luar biasa namanya Petrus, saudara. Jadi pagi ini saya mau membagikan apa yang saya renungkan dari Petrus. Dan memang ini bobotnya sedikit lebih berat. Saya berdoa saudara bisa mengerti ya. Tapi di dalamnya saudara bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan engkau akan semakin mengagumi Tuhan. Engkau akan semakin mencintai Tuhan. Dan akan hidup di dalam jalan-jalannya. Amin. Nah saudara, kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi menjelang Yesus terangkat ke sorga, Yesus ini menyingkapkan rahasia masa depan tentang Petrus. Ayo kita lihat ya. Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Pagi ini singkat saja, bunyinya demikian. Aku ini Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau ini Petrus ya, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau akan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini masih nggak jelas, tapi di ayat berikutnya sudah tahu sebetulnya apa arti dari penyingkapan rahasia ini. Coba kita lihat selanjutnya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Haleluya. Saudara, Petrus diberitahu sebuah peristiwa yang akan terjadi di penghujung kehidupannya. Bahwa ia akan mati, tapi matinya memuliakan Tuhan. Artinya apa? Ia akan mati dengan setia kepada Tuhan. Tanpa melepaskan imannya, bahkan dalam kondisi yang memuliakan Tuhan. Saudara, ini berkat yang luar biasa loh. Ini adalah salah satu berkat yang paling dirindukan oleh semua orang yang mencintai Yesus. Wow. Kalau sampai Tuhan bilang sama saya, hari engkau akan mengakhiri hidupmu di ladang pelayanan. Dan engkau akan meninggal dalam kondisi setia dan berbuah lebat. Waduh, itu buat saya, terima kasih Tuhan. Seperti sebuah kepastian bahwa saya akan mengakhiri semuanya dengan baik. Haleluya. Tuhan buka sebuah rahasia ini. Dan gak peduli matinya seperti apa. Mau mati serangan jantung, mau mati ketabrak, mau mati sakit DB kayak apa, gak tahulah. Tapi mati dalam kondisi setia dan memuliakan Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Dan inilah yang dirindukan oleh banyak orang percaya di muka bumi. Paulus pernah bilang begini. Ya, coba kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ini perkataan Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ini juga hal yang dirindukan oleh Paulus. Jadi finishing
well. Wow. Kenapa demikian? Paulus pernah memberi peringatan kepada orang-orang percaya. Janganlah engkau memulainya dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Saudara, pernah nggak saudara melihat ada orang-orang di sekitar kita? Wow, dulunya dia cinta Tuhan, berkobar-kobar luar biasa. Tapi satu hari kita melihat apa? Dia gugur di tengah jalan. Masih hidup sih, masih. Tapi dia sudah tidak punya gairah lagi kepada Tuhan. Hidupnya sudah mengejar yang lain. Yesus bukan lagi yang terutama dalam hidupnya. Pernah gak lihat seperti itu? Oh, banyak loh di sekeliling kita. Jadi kalau kita dapat kabar, dapat sebuah penyingkapan masa depan seperti yang diberikan kepada Petrus, itu luar biasa, saudara. Seperti seakan-akan jaminan itu ya. Udah dapat jaminan dulu. Tapi itu memang diberikan atas kedaulatan Allah ya. Kita nggak bisa minta seenaknya saja. Namun yang terjadi 36 tahun setelah Yesus menyampaikan hal ini, di mana Petrus mencapai usia 66 tahun, Petrus dalam penginjilannya di sebuah kota di Roma, dan dia mendapat kabar bahwa orang-orang pengikut Kristus di Roma ditangkapi. Dia dapat kabar dan beberapa orang bilang begini, Petrus, tinggalkan Roma. Roma berbahaya bagi dirimu. Dan dia berjalan meninggalkan Roma. Tapi kita tahu seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lampau, sampai di pintu gerbang, Petrus memutuskan kembali masuk ke Roma. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Jadi akhirnya Petrus kembali masuk ke Roma dan ditangkap. Sebenarnya bukan ditangkap, saudara. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Kan Yesus bilang apa? Engkau akan mengulurkan tanganmu untuk diikat. Dan itulah yang dilakukan Petrus. Akhirnya dia ditangkap dan dieksekusi dengan cara disalib secara terbalik. Petrus yang pernah gagal dalam ketidaksetiaan, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali, amin. Dia tidak setia kepada Yesus. Tapi mengakhiri hidupnya dengan kesetiaan, bahkan dengan memuliakan Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan hari ini, saudara. Petrus oleh kemurahan Tuhan bisa mengetahui bahwa hidupnya akan mencapai garis akhir. Tidak gugur di tengah jalan. Oleh kemurahan Tuhan, akhirnya kita tahu bagaimana Petrus berakhir ya. Namun begini, saudara. Saya menggali bagaimana kehidupan Petrus secara detail dan saya mendapati tepat setelah Petrus mendapat informasi dari Yesus tentang akhir hidupnya. Apakah hidup Petrus berjalan mulus? Oh, ternyata enggak loh. Hidup Petrus itu masih dikuasai oleh kelemahan masa lalunya. Dan bagaimana saya melihat tangan Tuhan membentuk Petrus. Petrus berulang kali masih jatuh bangun. Salah satunya dicatat di dalam kitab Galatia. Coba kita lihat ya. Kitab Galatia ayat pasal 2 ayat 11. Ini terjadi 10 tahun setelah Yesus mengungkapkan rahasia masa depan itu. Jadi 10 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Peristiwa ini terjadi dan dicatat oleh Paulus. Bunyinya demikian. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Kefas itu nama lain dari Petrus. Dikatakan apa? Sebab ia salah. Ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Apa yang dimaksud dengan saudara yang tidak bersunat? Saudara yang tidak bersunat adalah orang-orang percaya tapi bukan dari golongan Yahudi. Jadi orang-orang percaya dari bangsa lain. Ya. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran,
kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saya jelaskanlah supaya saudara mengerti ya, karena kata-katanya agak sedikit sulit. Jadi di Antioquia itu ada sekumpulan orang-orang yang dimuridkan oleh Paulus. Dan orang-orang itu adalah orang-orang percaya tapi bukan dari bangsa Yahudi. Nah, satu kali Petrus datang ke sana, diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang percaya dari bangsa lain itu, dan mereka makan bersama. Makan bersama, ya. Karena Petrus sebetulnya tahu bahwa keselamatan tidak hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, tapi diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain. Dia tahu hal itu, sudah tahu. Sehingga dia mau makan bersama. Tapi menurut Yudaisme atau orang-orang Yahudi, tradisi makan bersama dengan orang-orang yang tidak sebangsa itu sebetulnya dilarang. Ya, dianggap makan bersama dengan orang kafir katanya gitu, nggak boleh itu. Nah, lalu ketika Petrus makan bersama, datanglah sekelompok orang-orang percaya tapi dari bangsa Yahudi. Dan Petrus melihat, loh ini yang datang semua orang Yahudi. Petrus khawatir, Petrus takut bahwa apa yang dibuatnya itu akan mendatangkan penilaian negatif tentang dia. Oleh karenanya dia menarik mundur dirinya dan dia keluar dari meja makan itu dan dia beralih kepada bangsanya sendiri. Meninggalkan orang-orang itu dan ya Paulus menyebut itu sebuah kemunafikan. Engkau tidak memandang sama antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Dan Paulus sama sekali sedikit jengkel lah gitu ya, sehingga dia menegur dan menulisnya di catatan Galatia ini. Perhatikan, ini terjadi 10 tahun setelah Yesus mengatakan masa depannya. Bila kita perhatikan saudara, Petrus ini masih memiliki kelemahan yang sama loh, dengan 10 tahun yang silam. Di mana 10 tahun yang lalu, Petrus juga menyangkal Yesus karena apa? Karena ketakutan, betul? Karena takut, dia menyangkal kalau dia itu murid Yesus. Bahkan dia menyangkal kalau dia itu mengenal Yesus. Karena ketakutan. Dan 10 tahun kemudian, Petrus yang sama masih jatuh di kelemahan yang sama. Dia juga mundur karena ketakutan penilaian dari bangsanya sendiri. Haleluya. Perhatikan saudaraku, ketika rasa takut membuatmu melanggar firman, itu sudah rasa takut yang tidak benar. Ketika rasa takut membuatmu tidak berani mengakui Yesus di hadapan orang lain, itu sudah rasa takut yang tidak benar. Ketika rasa takut membuatmu tidak berani melakukan perintah Tuhan atau menyatakan kebenaran, itu sudah tidak benar. Karena rasa takut itu sudah menjadi sebuah dosa. Dan ketakutan itu harus disingkirkan loh dari hidup. Kalau memang ada dari antara kita yang punya rasa takut seperti itu. Kalau di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya gitu. Saudara, kalau ada orang ini yang sederhana aja, Pak, nanti tolong ya waktu kita makan bersama, Bapak doa makan. Jangan, saya nggak berani, saya takut, saya nggak bisa doa. Loh katanya orang doa itu nafas dari orang percaya. Suruh doa aja lu, takut. Bayangkan kalau begini, Pak, tolong Pak, itu di sono tuh ada orang kesurupan setan, tolong usir setannya. Apalagi saudara, jangan Pak. Padahal firman-Nya berkata apa? Tanda-tanda ini mengikuti orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Saudara, ketakutan seperti ini sebenarnya tidak seharusnya ada dalam kehidupan Anda dan saya. Harusnya kita berani, demi firman, kita berani demi Kristus. Nah, artinya begini, sekalipun Petrus itu sudah diberitahu ujung hidupnya akan seperti apa, tapi dalam perjalanan menuju ke sana, Petrus masih punya kelemahan-kelemahan. Petrus masih perlu dibentuk, saudaraku, sampai ketakutan dalam dirinya hilang dan Petrus mencapai garis akhir dalam kondisi sudah penuh kemenangan.
Tidak lagi dikuasai rasa takut, tapi sudah memiliki pribadi seperti Kristus. Disitulah dia menang, saudaraku. Dan akhirnya kita tahu, Petrus menang. Loh Pak, Bapak kok tahu kalau Petrus menang? Itu dicatatnya dalam 1 Petrus 3 ayat 14. Ini tulisan Petrus sendiri menjelang dia mau dieksekusi. Dia bilang begini, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Dulu dia berani gak menderita karena kebenaran? Hanya mengakui bahwa dia mengenal Yesus saja dia gak berani. Karena dia takut akan penderitaan. Kamu akan berbahagia katanya. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Di titik ini ketika dia menulis ini, Petrus sudah bebas dari ketakutan. Pribadinya sudah dirubah. Roh Kudus sudah membentuk dia. Satu ayat lagi ya, 1 Petrus 4 ayat 14. Ini tulisan Petrus juga. Dia berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bukankah dia mengundurkan diri semeja makan dengan orang-orang non-Yahudi? Karena dia takut dinista, betul? Takut dipandang buruk. Tapi dia bisa berkata, jangan takut dinista karena nama Kristus. Pribadinya sudah berubah. Saudara, bisakah engkau melihat ada karya Allah yang luar biasa? Saudara tahu, dalam perjalanan kehidupan dari orang yang mengasihi Tuhan, sebetulnya Tuhan itu melakukan pembentukan demi pembentukan. Untuk merubah Anda dan saya menjadi sebuah pribadi yang full of victory, penuh dengan kemenangan, tidak lagi dikuasai rasa takut, tidak lagi udah dikuasai hal-hal lain yang membuat engkau tidak bisa mencapai garis akhir. Di situ Roh Kudus terus bekerja. Paulus pernah berkata, yang membuat aku bisa memberitakan semuanya ini karena ada Roh Allah yang bekerja dengan kuat di dalam hidupku. Haleluya. Tolong jangan pernah berpikir engkau ini melalui kehidupanmu sendirian, saudara. Kecuali kalau engkau tidak mau hidup dalam tuntunan ilahi, engkau hidup sendirian. Tapi kalau engkau hidup sesuai firman, engkau ini sedang berjalan menuju garis akhir bersama Roh Allah. Engkau enggak sendirian loh. 30 tahun yang lalu, saya belum bertobat masa itu, saudara, 30 tahun yang silam. Waktu itu saya masih tinggal di Tangerang. Saya diundang ke sebuah persekutuan. Sekali lagi, saya belum bertobat, masih hidup dalam dosa. Diundang persekutuan. Yang ngajak persekutuan itu adik laki-laki saya. Waktu itu adik laki-laki saya sudah bertobat. Nah, ayo, kamu kan nganggur, ayo ikut yuk, datang ke sebuah persekutuan. Saudara, persekutuan itu jumlahnya nggak terlalu banyak, dan tempatnya jelimet, masuk gang gitu ya. Bukan di Jakarta, saudara. Dan saya ikut ke sana. Dan karena males, itu saya bilang, udahlah, mudah-mudahan ketika saya datang ini firmannya sudah amin. Jadi tinggal makan bersama gitu ya. Karena itu yang saya cari sebetulnya, tinggal makan bersama. Anda kesini begitu ya? Enggak kan? Enggak apa-apa, saudara. Saya juga senang kok makan bersama sama Anda ya. Jadi enggak apa-apa. Nah, itu jadi saya sengaja saya datang terlambat. Dan memang ternyata perkiraan saya tepat. Waktu saya datang, 1 menit kemudian pendeta berkata, mari kita berdoa. Haleluya. Itu saya tunggu-tunggu, saudara ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Jadi dia berdoa, lalu amin, kita makan. Tapi saudara, hamba Tuhan yang berkhotbah itu membawa seorang rekan hamba Allah. Dua-duanya orang yang tidak terkenal. Jadi hamba Tuhan yang tidak ternama. Dan saya juga baru kenal di tempat itu. Ibadah selesai, firman sudah selesai, tinggal acara fellowship aja, makan-makan. Waktu kita acara makan-makan, terus setelah itu saya mau pulang, orang itu bukan si pembicara, temannya itu bilang begini, Pak, tolong tunggu sebentar. Dia nggak tahu loh nama saya. Terus dia bilang begini, Pak, saya melihat satu hari nanti
Bapak akan berdiri di atas mimbar dan berbicara di depan banyak orang. Saya bilang, amin, amin gitu ya. Tapi sebetulnya ngomong opo, wong iki gitu ya. Jadi saya sebetulnya bagi saya itu bukan sesuatu yang istimewa. Cuman karena ya saya ingat aja gitu ya, karena memang memori saya agak cukup kuat. Nah itu jadi saya ingat. Dan buat saya, ya lalu begitu saja saudara. Lalu beberapa waktu kemudian, saya juga bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Sekali lagi, kalau ini kebetulan saya kenal, karena beliau ini adalah kawan dari mama saya. Tapi sekali lagi, ini juga perjumpaan pertama. Terus hamba Tuhan itu ketika kita mau berpisah, dia bilang, Hari, bolehkah saya mendoakan Anda? Silakan Pak, gitu ya. Sopan lah pokoknya saya ini. Tapi di sini beda saudara. Jadi tumpangi tangan dan berdoa. Terus dia mengucapkan sebuah kalimat. Dia bilang begini, engkau akan dipakai Tuhan membawa banyak orang kepada kebenaran. Engkau akan dipakai Tuhan untuk meluruskan jalan yang berkelok-kelok. Lalu saya ketemu dengan jadi 3 orang. Nah yang terakhir nih seorang hamba Tuhan, perempuan yang usianya hampir 70 tahun. Cuman waktu saya ketemu dia, saya sudah mulai ke gereja dan dia bilang begini, Hari, engkau akan dipakai Tuhan untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh, melepaskan para tawanan. Tawanan itu bicara orang-orang yang diikat roh jahat. Sudah ngerti ya? Disebut para tawanan. Dan mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Harta di sini jangan dipikir permata, emas, berlian. Bukan saudara. Ini arti rohani. Harta ini bicara jiwa-jiwa. Karena yang berharga di hadapan Tuhan bukan uang, bukan emas, tapi jiwa. Amin. Bukan karena Yesus berrela mati di kayu salib demi jiwa-jiwa. Amin. Ya, jadi dia bilang begitu. Saudara saya menganggap hari ini adalah penggenapan dari semuanya itu. Semuanya itu terjadi. Tapi waktu ada orang-orang yang menyampaikan penyingkapan masa depan itu, bahkan saya menganggap hal itu hanya bohong belaka. Tapi hari ini terjadi. Namun, pada perjalanannya itu tidaklah mulus. Tidaklah seperti jalan tol gitu ya. Jadi tolong jangan punya pikiran kalau dari Tuhan itu dibuat mulus semua. Enggak, saudara. Seperti Petrus ternyata mengalami banyak pembentukan, mengalami banyak jatuh bangun. Saya cerita sedikit dengan apa yang saya alami secara mental di Kota Malang ketika tahun-tahun pertama saya memasuki kota ini, mulai melayani, melakukan segala hal yang saya bisa. Pada satu titik saudara, saya ini kecapean. Mungkin saya ini orangnya lemah ya, jadi orang lain mungkin kuat. Waktu itu saya ini kurang kuat lah, katakan begitu ya. Saya ini lelah dengan ternyata melayani itu banyak tekanan ya. Dari mana-mana datang menekan. Sampai saya bilang, udahlah saya balik aja jadi pengusaha. Rasanya lebih enak jadi pengusaha gitu ya. Saya mau tinggalkan. Tapi di titik itu Roh Kudus bekerja, masuk. Dan saya dikuatkan. Hari ini 13 tahun berjalan. Dan semuanya menjadi baik di hadapan Tuhan. Hanya karena satu hal. Karena saya tidak berjalan sendirian. Sadarilah hal ini saudaraku. Kalau engkau sedang menuju ke sasaran yang benar, sasaran yang dikehendaki Allah, engkau tidak berjalan sendirian. Namun ada 2 hal lagi yang membuat kehidupan Petrus bisa sampai garis akhir dengan sempurna. 2 hal, saya nggak bikin perpanjang, saya sampaikan intinya langsung. Ada 2 hal yang dimiliki Petrus dan ini harus kita miliki kalau kita ingin mencapai garis akhir yang sama. 1, hati yang mau ditegur oleh Roh Kudus. Selama engkau punya hati yang keras, tidak pernah mau ditegur oleh Tuhan, dan menganggap engkau benar sendiri, saudara,
engkau sedang menolak berjalan dengan Roh Kudus. Sudah mengerti? Engkau sedang menolak berjalan bersama. Engkau sedang berkata, Roh Kudus itu jalanmu, tapi aku mau pakai jalanku sendiri. Itu bicara hati yang keras. Yang kedua, hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berulang kali Petrus jatuh. Tapi bagusnya apa? Dia mau taat, dipimpin kembali ke jalan yang benar oleh Roh Kudus. Dan itu akhirnya membuat dia sampai ke garis akhir. Saudara, Anda nggak akan ditinggalkan sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ada syaratnya. Mau ditegur dan mau dituntun. Saya pastikan Anda akan mencapai garis akhir dengan penuh gilang gemilang. Amin. Saya mau membaca 2 ayat saja sebagai penutup. Ya, ini nggak ditambahi, ini benar-benar penghabisan. 2 Timotius 4 itu nggak ada di sana, tolong tampilkan 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. Ini tulisan Paulus menjelang Paulus mati. Jadi Paulus tahu apa yang akan dihadapi. Paulus bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukankah ini yang kita rindu-rindukan, saudara? Akhirnya Tuhan berkata, baik sekali pekerjaanmu hambaku, terimalah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Haleluya. Oke, CF. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita nyanyikan dari awal. Tuhan, Kau sempurna, yes, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Yes, Lord. Dalam rencana-Mu, ku serahkan. Hidupku menggenapi firman, yes, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Yes, Lord, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, ini hidupku yang Kau sudah ciptakan.
Dan serahkan hidupku dalam tuntunan Roh Kudus-Mu sampai seluruh rencana tergenapi dalam kehidupanku Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan umat-Mu yang ada dalam gereja ini Tuhan. Tuntun kami akan memberikan hati yang siap ditegur. Kami memberikan hati yang siap untuk dipimpin sampai kami mencapai garis akhir dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Pagi ini kita juga akan menerima perjamuan kudus, saudara. Haleluya. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita untuk kita bisa dalam keadaan yang benar untuk menerima perjamuan ini. Haleluya. Bentar ya. Terima kasih Tuhan. Ini kok nggak mau dibuka? Baik, ada sedikit masalah dengan tab saya. Saya minta tolong untuk para pelayan Tuhan mulai membagikan anggur dan roti. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oke, mari kita bangkit berdiri. Itu tabnya bermasalah. Oke. Yang penting hati kita benar di hadapan Tuhan, dan kita percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah korban dari tubuh darah Yesus di atas kayu salib yang
pakukan untuk menebus hidup kita. Bagi engkau yang percaya, mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita percaya, kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkahku, Kau besertaku di dalamku, jadi bukti Sekali lagi. Haleluya Lord. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh dan darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kehidupan kami. Mari Tuhan pimpin kami umat kepunyaan-Mu, milik-Mu sendiri, sampai kami mencapai garis akhir. Terima kasih Bapa, segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop di belakang. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja kita. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing sekitar jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga yang terlibat di dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan kelas Alkitab kembali akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Itu aja. Mari kita minta Bapak Ibu untuk pakai berdiri, kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami masih boleh memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Berkumpul bersama saudara seiman memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, benih firman-Mu telah Kau tabur di hati kami. Beri kami hati yang lembut Tuhan, untuk mau lakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Beri beliau hati seorang bapa, hati gembala Tuhan, yang selalu menuntun kami untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati istri dan anak-anaknya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, WL, singa, pemain musik, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh melayani Engkau, beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk melayani Engkau dan memuliakan Engkau Bapa. Kami juga bawa Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah persembahan kami untuk kemuliaan Engkau di muka bumi ini. Kau juga memberkati jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga. Kau memberkati pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan. Jadikan mereka berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka.
Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta pengampunan untuk bangsa kami. Hujanilah bangsa kami kan hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan. Kami memberkati pemimpin kami Pak Presiden Jokowi. Berilah beliau hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang beliau keputuskan hanya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.